Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Mubarak dengan NIM 2501019115501, mahasiswa PPG Guru batch 4 tahun 2025, program studi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Dawatul Khairiyah dengan materi keanekaragaman hayati semester 2 tahun ajaran 2025-26. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya berdoa untuk memimpin doa. Anak-anak kita absen dulu mengecek siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir hari ini. Abdurrahman Hamzah, Afifah, Ahmad Besar Wazam, Arsi Aziza, Fahri Sabran, Kaila, Muhammad Arkan, Muhammad Arfin, Muhammad Mirza Taufik, Muhammad Ahsanul Wara, Muhammad Rafa, Muhammad Tobagus, Nanda Wahyu Murga, Rizja Hafiza Nafia, Siti Nur Kamila. Alhamdulillah hari ini ternyata habis semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak mari coba kita lihat di sini ada dua jenis buah-buahan. Namanya adalah gambar mangga. Gambar mangga ini adalah mangga harum manis dan mangga gendong keju. Sama-sama jenis mangga tapi memiliki perbedaan. Ini yang namanya dengan keanekaragaman gen. Baik anak-anak, mari kita simak video keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan menyimak sebuah video. Perhatikan baik-baik. Nanti apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Adalah video pembelajaran tentang keanekaragaman hayati. Di mana di Indonesia memang banyak ragam jenis. Keanekaragaman hayati adalah keragaman makhluk dalam variasi gen, jenis dan ekosistem dalam suatu lingkungan. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat keanekaragaman spesies dan tingkat. Simak, ini ada gambar kucing.
Keanekaragaman hayati tingkat gen itu gambar kucing, semuanya gambar kucing. Sudah dibaca. Keanekaragaman tingkat gen yaitu keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari variasi genetik dalam satu spesies. Contohnya seperti kucing, jenis keanekaragaman hayati tingkat jenis. Jadi harimau dan macan tutul dan kucing itu adalah satu jenis yang sama. Nah, sambil simak perhatikan dulu pada tes. Kenapa simak baik-baik, ini adalah materi. Apa itu keanekaragaman seperti yang ada di video tadi? Keanekaragaman adalah suatu keanekaragaman makhluk hidup yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Jenis keanekaragaman hayati ada keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat jenis. Jadi lihat contohnya keanekaragaman tingkat gen yaitu mangga, tadi gambar mangga romanes dan mangga ginju. Yang kedua keanekaragaman tingkat jenis contohnya adalah jenis kucing, jenis burung, serangga, dan lain sebagainya yang memiliki kemiripan di antaranya. Yang kedua ini contoh tadi keanekaragaman tingkat gen, yaitu keduanya sama-sama mangga tetapi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Mangga romanis adalah mangga yang sudah ada tetap berwarna-warni hijau walaupun lebih gelap. Sedangkan mangga gendong itu berukuran kecil dengan bentuk kulit seperti buah apel. Jadi warnanya berubah seperti buah apel, berwarna oranye. Ini varietas baru untuk jenis mangga. Selanjutnya adalah jenis keanekaragaman berdasarkan bentangan alam. Karena wilayah Indonesia ini sangat luas dari Sabang sampai Merauke, hubungan geografis jenis makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh bentuk muka bumi atau bentang alam. Contohnya ada daratan rendah, dataran tinggi, dan pesisir. Biasanya tumbuhan atau hewan yang ada di dataran rendah ini banyak ditumbuhi pohon mangga dan padi kalau di pohon rendah, di dataran rendah. Sedangkan kalau di dataran tinggi seperti pegunungan banyak ditumbuhi sayur-sayuran dan teh. Ini tumbuh-tumbuhan yang hidup di dataran tinggi. Sedangkan yang hidup di daerah pesisir itu akan kaya berbagai jenis ikan dan tumbuhan bakau. Bakau yang ada di sepanjang pesisir, kalau di Pantai Semarang itu ada jambu. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah sebagai sumber pangan, menyediakan berbagai macam sayur, buah, dan daging untuk kita makan. Ini namanya dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Kalau yang kedua adalah sebagai sumber pekerjaan,
menjadi dasar mata pencaharian penduduk seperti petani, nelayan, pedagang di pasar. Kalau petani berarti ada di sawah, kalau nelayan ada di laut, di pasar, atau di depan rumah bisa. Manfaat yang ketiga adalah sebagai keseimbangan alam. Hewan dan tumbuhan bekerja sama menjaga lingkungan tetap sehat. Jadi menjaga ekosistem alam. Jadi jangan membunuh hewan secara liar ataupun menebang pohon secara liar karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Yang ketiga adalah sebagai identitas daerah, menjadi produk khas yang dibanggakan dan memiliki nilai ekonomis, misalnya produk olahan mangga dan lain sebagainya, atau dodol dan berikutnya adalah ini hewan-hewan yang ada di Indonesia atau disebut dengan hewan endemik. Yang pertama adalah komodo, terus ada anoa. Ini anoa. Anoa ini bentuknya seperti sapi. Kemudian harimau Sumatera, burung merak, gajah Jawa, orangutan, kijang, bekantan, burung maleo. Tarsius ini hanya beberapa, masih ada jalak Bali, itu juga termasuk hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia. Setelah hewan itu ada jenis-jenis tumbuhan. Ini tumbuhan yang ada di Indonesia. Ada anggrek hitam, kemudian bunga pasma raksasa, bunga bangkai raksasa atau disebut dengan rafflesia, bunga rafflesia. Kemudian kayu hitam Sulawesi, bunga adulis Jawa, daun payung. Nah, ini ada 13. Sebenarnya juga masih banyak tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Kalau tumbuhan endemik ini tidak dilestarikan, lama kelamaan akan hilang, akan punah. Contoh-contoh hewan di darat. Hewan di darat adalah hewan yang hidup di tanah atau di permukaan bumi. Contohnya sapi, kucing, kelinci, gajah dan lain sebagainya. Mereka memiliki kaki untuk berjalan, berlari atau melompat sesuai jenisnya. Kalau katak berarti melompat, sapi berjalan, kambing berjalan, dan lain sebagainya sesuai dengan jenisnya. Ini contoh hewan yang ada di air. Katak bisa hidup di air dan di darat. Hewan yang hidup di air, di sungai, kolam, dan laut, contohnya ikan, katak, udang, dan kepiting, dan lain sebagainya. Ada hiu, ada buaya. Hewan yang ada di air pun dibagi menjadi dua, ada air tawar dan air asin. Yang ketiga adalah hewan yang ada di udara. Biasanya hewan ini memiliki sayap untuk terbang. Misalnya burung, kupu-kupu, dan jenis hewan pokoknya yang memiliki sayap dan bisa terbang berarti termasuk hewan udara. Ciri-cirinya hewan yang satu adalah membutuhkan makan, 2 bernapas, 3 berkembang biak. Kalau tidak berkembang biak maka akan punah. 4 bergerak, 5 adalah tumbuh dan berkembang.
ada keduanya ini, kelimanya ini, kemungkinan hewan tersebut mati bernapas apa enggak? Nah, jenis hewan herbivora ini adalah hewan yang makan tumbuh-tumbuhan. Kemudian hewan karnivora adalah hewan yang makan daging. Yang selanjutnya adalah hewan omnivora, adalah hewan yang memakan segala, makan tumbuhan yo, makan daging yo. Cara menjaga hewan. Kesimpulannya adalah hewan di sekitar kita sangat beragam. Ada yang hidup di darat, di air, atau di udara. Mereka bisa menjadi peliharaan, hidup liar, atau membantu manusia. Mengenal hewan membantu kita menghargai makhluk hidup dan lingkungan. Nah, oke, itu materi tentang keanekaragaman hayati. Cut. Oke, waktunya kuis. Setelah pembelajaran tadi, menerangkan tadi, waktunya kuis. Coba jawab ini. Sebutkan 3 nama hewan yang menurutmu hanya ada di Indonesia. 1. Padahal disuruh menyebutkan 3, kalian menyebutkan semua. Ini jawabannya, kita cek jawaban yang kalian ucapkan tadi. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Nanti satu-satu ya tunjuk menjawab, atau ada yang angkat tangan menjawab. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika semua tumbuhan di dunia hanya ada 1 jenis saja? Siapa yang bisa bertanya? Angkat. Rantai makanan akan runtuh. Rantai makanan akan runtuh. Oke, yang perempuan. Oh, Afifah. Kualitas tanah akan menurun. Abah. Hah? Ada yang lain? Ini sudah ada yang jawab, ini jawabannya. Ada yang rantai makanannya runtuh, rentan terhadap hama dan penyakit, ketidakseimbangan oksigen dan karbon dioksida, karena tumbuhan sebagai dasar sebagai oksigen dan karbon dioksida. Kualitas tanah akan menurun, hilangnya sumber obat-obatan karena dari tumbuhan banyak tercipta sebagai obat-obatan. Nah, oke. Karena ini adalah menjodohkan, coba kalian kerjakan nanti yang mengerjakan ditarik garis, dijodohkan, saya bagikan satu-satu, hasilnya dikeluarkan. Nama tumbuhan dan
Nah, silakan jodohkan dengan cara memberi garis. Misal pohon jati itu manfaatnya sebagai apa? Ditarik, misal manfaatnya sebagai obat, maka digaris Pak. Misal bunga anggrek atau mawar itu sebagai apa manfaatnya? Kalau sebagai sumber pangan ya ditarik ke sumber pangan. Manfaatnya, jadi nama tumbuhan atau hewan dan manfaatnya digaris diusulkan. Ya. Langsung garis rusak. Ya, ada WA masuk kilo. Ya. Ada yang masih bingung untuk ditanyakan? Sempat ada paham kan? Ya seperti itu, garis. Ya. Nah. Nanti kalau sudah selesai, kalian cocokkan dengan jawaban yang ada. Jawaban kalian sudah sesuai atau sudah betul atau belum, nanti dikoreksi. Ya, terus ya, betul. Ya. Ya, halo. Ada yang sudah selesai? Ya. Sekarang kalian sudah selesai semua ya.
Kita lihat jawaban cocokkan jawaban kalian dengan yang ada di layar. Apakah sudah betul atau belum? Ini jawabannya. Yang pertama, pohon jati manfaatnya adalah sebagai sumber bahan bangunan, sebagai sumber papan. Betul enggak? Tanaman jahe atau kunyit manfaatnya adalah sebagai sumber obat-obatan. Yang ketiga, tanaman kapas manfaatnya sebagai sumber sandang atau bahan pakaian. Yang keempat, tanaman padi manfaatnya adalah sebagai sumber pangan karena kita memproduksi beras dari padi. Yang kelima adalah bunga anggrek atau mawar manfaatnya sebagai nilai estetika atau hiasan atau keindahan. Yang keenam adalah domba atau ular sutra manfaatnya adalah sebagai sumber protein. Dia sumber protein dia domba ya. Jadi manfaat domba sebagai sumber protein. Kalau ular sutra adalah sebagai bahan kain yang mahal. Domba pun juga bisa bulunya sebagai bahan kain yang mahal. Domba sebagai wol, kemudian kalau ular sutra sebagai kain sutra dan juga mahal. Nah, terima kasih anak-anak. Nah, baik anak-anak, hari ini selanjutnya kita terangkan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Kita mempelajari keanekaragaman hayati, bahwasanya keanekaragaman hayati di sekitar kita itu sangat beragam, macam-macam sekali. Ada yang hewan terbang, ada yang di air, ada yang di udara. Mereka semua bisa menjadi peliharaan ataupun hidup secara liar. Contohnya hewan yang peliharaan, ayam, kucing, dan sebagainya. Hewan ataupun kucing dan ayam juga bisa menjadi hewan liar, atau hewan yang bisa membantu manusia sebagai budak pekerjaan. Mengenal hewan dan tumbuhan membantu kita menghargai makhluk hidup dan lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita harus bisa melestarikan lingkungan supaya hewan dan tumbuhan bisa hidup sehat. Manfaat dari kita menjaga lingkungan, kita akan hidup sehat. Misalnya, kalau ada banyak tumbuhan, maka akan banyak oksigen yang ada di lingkungan kita. Kita menghirup udara itu juga enak, juga akan nyaman. Beda kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan, udaranya panas dan gersang. Kita beruntung bisa hidup di desa karena udaranya sangat sejuk. Ini ada sebuah Tanyakan bunga. Ini ada sebuah lagu keanekaragaman hayati, lagu anak-anak. Lagunya
buah anak. Barang-barang hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lihat tertutup penuh dengan bunga. Ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati, semuanya indah. Terima kasih karena hari ini kalian belajar dengan baik, menyimak dengan baik. Semoga kalian tetap terus semangat saat belajar terus seperti ini supaya prestasi kalian itu bisa meningkat. Oke, sebelum pelajaran kita tutup, sebelum ditutup pertemuan hari ini, pesan dari Pak Hudan adalah harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan, menjaga hewan, menjaga tumbuhan, supaya sebelum pertemuan berakhir, Pak Hudan titip pesan kepada kalian untuk menjaga hewan dan tumbuhan. Silakan duduk lagi. Nah, pesannya adalah untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik ataupun sampah kaleng dan sebagainya, dan tidak menyakiti hewan. Itu pesan dari Pak Hudan. Mohon masyarakat untuk memberi doa. Ya, silakan berdiri untuk memberi doa. Mari teman-teman membaca doa. Mari teman-teman kita baca. Alhamdulillah.